Untuk saluran transmisi pendek, pengaruh dari konduktasi dan kapasitansi diabaikan. Sementara untuk saluran transmisi menengah, kapasitansi paralel itu diperhitungkan. Dan untuk saluran transmisi panjang mempunyai parameter yang terdistribusi secara merata. Dalam saluran transmisi pendek dinyatakan oleh suatu konstanta R dan L, di mana R adalah tahanan saluran perkasa dan L adalah induktansi perkasa sepanjang saluran. Sedangkan X adalah nilai induktif atau setara dengan X sama dengan J omega L. Untuk saluran transmisi pendek terdiri dari dua sisi, yaitu sisi ujung kirim atau pengirim dalam hal ini sebagai generator dan sisi ujung penerima sebagai beban. Dapat kita lihat pada rangkaian di bawah ini, tegangan kirim yang dinotasikan sebagai Vs, kemudian arus kirim yang dinotasikan sebagai Is, kemudian R ditambah J omega L sebagai impedansi saluran, kemudian tegangan terima yang dinotasikan sebagai PR, sedangkan arus terima yang dinotasikan sebagai IR. Dalam rangkaian ini disebabkan rangkaian saluran transmisi pendek terhubung secara seri, maka dapat kita nyatakan IS sama dengan IR. Jika kita lihat secara persamaan untuk saluran transmisi pendek, maka dapat digambarkan seperti rangkaian listrik ini, bahwa parameter R adalah tahanan saluran perkasa, kemudian parameter L itu adalah induktansi perkasa, kemudian untuk reaktansi induktif dalam bentuk XL atau sama dengan omega L atau X sama dengan J omega L. Maka secara rumus, tegangan dan arus pengirim untuk saluran transmisi pendek dinyatakan sebagai Vs sama dengan Vr ditambah Z dikali IR. Ya. Untuk karakteristik saluran transmisi yang kedua, yaitu saluran transmisi menengah. Pada saluran transmisi menengah dipengaruhi oleh nilai paralel dari kapasitansi. Ada dua kategori dari rangkaian transmisi menengah ini, yaitu yang dikenal dengan rangkaian nominal P dan rangkaian nominal T. Gambar berikut ini adalah rangkaian nominal P, di mana memiliki ciri-ciri nilai kapasitansi diparalelkan, atau bisa kita nyatakan dalam notasi tengah dari nilai kapasitansi atau C/2 atau Y/2. Kita turunkan dari rangkaian P tersebut, rumus menjadi Vs sama dengan dalam kurung 1 ditambah YR dikali Z dikali PR, kemudian ditambah dengan Z dikali IR. Sedangkan untuk IS sama dengan dalam kurung YS ditambah YR ditambah YS dikali Z dikali YR dikalikan dengan tegangan PR ditambah dengan dalam kurung 1 ditambah YS dikali Z dikali IR. Jadi rangkaian ekivalen P jika kita setarakan dengan rangkaian 4 kutub, maka di rangkaian 4 kutub ini terdiri dari konstanta A, B, dan C serta D. Nah, untuk notasi tegangan sisi pengirim dinyatakan
dinyatakan sebagai PS dan sisi penerima dinyatakan sebagai PR. Dijabarkan untuk sisi pengirimnya, nilai dari PS sama dengan A dikali PR ditambah B dikali IR, di mana A itu kita turunkan dari 1 ditambah YR dikali Z. Kemudian nilai konstanta B-nya sama dengan nilai impedansi atau nilai Z. Untuk arus kirim atau IS sama dengan C dikali VR ditambah D dikali IR, di mana nilai C itu sebesar YS ditambah YR ditambah YS dikali Z dikali YR. Sedangkan untuk nilai konstanta D itu sama dengan 1 ditambah YS dikali Z. Untuk sisi penerima dinyatakan tegangan terima atau PR sama dengan D dikali PS dikurang B dikali IS. Kemudian untuk nilai arus terima atau IR sama dengan minus C dikali PS ditambah A dikali IS. Jadi kalau kita simpulkan untuk rangkaian ekuivalen V ini berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, nilai konstanta menjadi A sama dengan 1 ditambah YR dikali Z. Sedangkan konstanta B sama dengan nilai Z. Kemudian konstanta C sama dengan YS ditambah YR ditambah YS dikali Z dikali YR. Kemudian konstanta D sama dengan 1 ditambah YS dikali Z. Nah, untuk rangkaian V ini YS sama dengan YR setara dengan Y per 2. Maka dapat disimpulkan konstanta A sama dengan D sama dengan 1 ditambah Y dikali Z per 2. Kemudian B sama dengan nilai Z atau impedansi. Sedangkan konstanta C sama dengan Y ditambah Y kuadrat dikali Z per 4. Kemudian rangkaian saluran transmisi menengah kategori yang kedua yaitu rangkaian ekuivalen T, di mana ciri-ciri rangkaian ekuivalen T ini bentuk rangkaiannya seperti ini. Dapat dijabarkan nilai VS sama dengan dalam kurung 1 ditambah Y dikali ZS dikali dengan PR ditambah dalam kurung ZS ditambah ZR ditambah ZS dikali Y dikali ZR dikali dengan IR. Sedangkan nilai IS sama dengan Y dikali PR ditambah dalam kurung 1 ditambah Y dikali ZR dikali IR. Adapun ciri-ciri dari rangkaian ekuivalen T ini adalah nilai impedansi yang diparalelkan, sehingga nilai impedansi sama dengan Z per 2. Jika rangkaian ekuivalen T kita setarakan dengan rangkaian 4 kutub, maka nilai konstanta untuk rangkaian 4 kutub menjadi A sama dengan 1 ditambah Y dikali ZS. Konstanta B sama dengan ZS ditambah ZR ditambah ZS dikali Y dikali ZR. Sedangkan C sama dengan nilai Y atau admitansi. Kemudian D sama dengan 1 ditambah Y dikali ZR. Karena nilai ZS sama dengan ZR sama dengan Z per 2, maka nilai A menjadi 1 ditambah Z dikali Y per 2. Sedangkan
pangkat B sama dengan Z ditambah Z kuadrat dikali Y.